Terkena virus corona tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, mungkin nanti Ibu Bidan yang akan menjelaskannya, ya, yang lebih detail Ibu Bidan yang akan menyampaikan masalah berkaitan dengan virus corona ini. Nah, cuman saya atau kita sebagai aparatur pemerintahan desa, mari kita bersama-sama bergerak. Apa langkah kita yang akan dilakukan, yaitu tadi paling kalau pemerintahan desa bisa membantu hanya untuk penyemprotan di lokasinya masing-masing. Nah, kalau untuk keseluruhan per desa mungkin juga harus itu ada anggarannya, tapi insya Allah pemerintahan desa akan menyiapkan disinfektannya. Nanti silahkan untuk para ketua RW atau ketua RT silahkan melaksanakannya di lokasi masing-masing. Nah, perlu ketahui nanti di RT-nya masing-masing siapa yang terkena atau terpapar dalam kondisi sekarang ini yang diisolasi mandiri di rumahnya masing-masing, daftarkan. Insya Allah hari ini saya akan melakukan kegiatan sosial karena banyak warga yang sedang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Mungkin nanti dari pemerintah desa akan menyuplai sedikit makanan atau bantuan buah-buahan. Ya. Nah, itu juga kita beri selamat juga karena Bu Bidan adalah garda terdepan. Jadi selain sekarang masalah posyandu, anak kita dibebankan tugas juga COVID, teman-teman dari mahasiswa nih. Jadi pekerjaan kita semua sektor, bukan hanya Pak Lurah saja, tapi semua, termasuk linmasnya. Ya. Jadi dibebankan tugas, termasuk Pak Babinsanya juga punya beban tugas lebih. Biasanya hanya pengamanan daerah, tapi ditambah COVID, akhirnya kerja lagi. Jadi saya lihat juga misalnya Pak Linmas Husin tadi malam nungguan orang sakit ya, itu juga kan malamnya kerja, paginya kerja. Coba teman-teman mahasiswa bisa bayangin 24 jam kita harus standby Pak Lurah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan penduduk di Desa Sukasari sehat semua, dikasih kekuatan bahwa kriya COVID ini insya Allah berlalu. Baik, itu aja. Mungkin yang kedua kan kegiatan internalisasi 1000 HPK, 1000 hari pertama keluarga. Di dalam kegiatan ini juga insya Allah tadi saya sudah koordinasi sama Bu Bidan yang akan dilaksanakan di posyandu berapa Bu Bidan? Dari Mas 1, insya Allah. Dalam internalisasi ini kita juga mengharapkan bahwa keluarga-keluarga yang ada di Desa Sukasari memahami tentang bahaya stunting. Maka isu stunting ini kemarin BKKBN mengangkat sebagai kegiatan Hari Keluarga Nasional, Pak. Karena stunting memang sepertinya dicuekin aja nih, lahir aja. Ternyata ada parameternya tersendiri. Ketika anak itu, kalau stunting itu cirinya gampang. Kalau stunting kan artinya kan gagal tumbuh. Jadi mulai dari pendek, tapi dia juga perkembangan otaknya juga nggak terlalu berkembang. Sehingga ketika nanti dewasa, misalnya di sekolah, pasti akan ketinggalan. Ya, nah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan itu adanya bukan setelah lahir Bapak Ibu,
Tapi ketika masa hamil, Alura, suratnya menyusul insya Allah tanggal 1, saya mintakan ke Pak Camat, kalau untuk bidan nanti dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, untuk mengajukan Bu Bidan sebagai narasumber. Insya Allah tanggal 5 di 51, mudah-mudahan terlaksana. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, karena memang saya lihat Bu Bidan banyak banget. OTG, dia positif ya. Setelah dia melewati waktu 10 hari tanpa gejala lagi, dia dianggap sembuh tanpa harus PCR ulang. Itu udah ada alurnya, disepakatin. Untuk orang yang dengan gejala ringan, dia isolasi mandirinya 14 hari. Setelah 14 hari terlewatin, itu dianggap sembuh tanpa harus PCR ulang. Itu udah ada ketentuannya. Nah, kenapa orang yang sudah 14 hari masih ada yang positif? Itu kan ketahuan karena dia memang PCR ulang. Itu karena ketentuan dari pihak perusahaannya juga gitu. Padahal kalau dari sisi sisi urgennya sebenarnya tidak perlu. Kalau orang sudah melewati 14 hari ya sudah, dia itu sembuh gitu. Tapi karena ada ketentuan dari perusahaan, dia masih positif, ya kita ikutin. Nah, untuk yang di PCR ulang, Pak, ada yang sampai udah 6 minggu dari dia isolasi mandiri, hasil PCR-nya masih positif, Pak. Gitu. Karena PCR itu kan melihat level DNA virusnya. Yang penting kita lihat kalau dia sudah di atas 35 CT-nya, itu kekuatan virus untuk menularkan itu sudah tidak ada. Jadi tinggal hanya fragmen virusnya saja gitu. Nah, kalau yang kasus untuk si Egis, Pak, kalau dia masih positif gitu ya, sarankan saja untuk 7 hari lagi saja untuk isolasi mandiri. Antigen setelah melaksanakan isoman selama 14 hari. 2 orang ini kasusnya sama. Yang satu dinyatakan positif. Baiknya seperti apa? Kalau seumpamanya kita stok cairannya terpenuhi, apakah tidak berbahaya kalau setiap minggu? Tetap semangat ya. Mungkin masanya sekarang lagi masa pandemi, kita harus tetap beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan, serta kita supaya kita selalu sehat dan kita jagalah